Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat prima dan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 bacaan atau ucapan yang wajib dibaca atau diucapkan dalam sholat. Ya, video ini kami buat karena banyaknya yang berkomentar ya, di kolom komentar, dan mereka mengakui bahwa selama ini mereka belum mendirikan sholat, ya, khususnya sholat wajib yang 5 waktu, karena belum menghafal semua bacaan-bacaan di dalam sholat. Nah teman-teman, yang perlu kita ketahui ya, bahwa tidak semua bacaan di dalam sholat itu wajib untuk kita baca atau wajib untuk kita ucapkan di dalam sholat. Nah, karena dalam sholat kan ada yang namanya rukun. Ya, rukun itu adalah sesuatu yang merupakan bagian dari sholat itu sendiri dan harus dihadirkan saat sholat. Rukun itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya rukun qalbi. Ya, rukun qalbi itu adalah rukun yang tempatnya di hati, yaitu niat saat takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, ada yang namanya rukun fi'li, rukun sholat yang berupa perbuatan. Ya, rukun sholat yang berupa perbuatan itu ya seperti ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir. Ya, itu semua adalah rukun sholat yang berupa perbuatan. Ya, dan ini mudah. Ya, saya kira pemula pun mudah untuk melakukannya, karena cukup kita datang ke masjid misalnya, hadir sholat berjamaah, kita sudah bisa ya, mengikuti gerakan-gerakannya imam atau gerakan-gerakannya orang yang ada di masjid ya, yang sedang mendirikan sholat. Ya, kemudian yang ketiga ada yang namanya rukun qauli, rukun sholat yang berupa ucapan atau bacaan. Nah, yang ini menjadi permasalahan. Ya, yang ini menjadi alasan banyak yang belum mendirikan sholat karena bacaan sholat ini. Nah, maka ini perlu kami hadirkan bahwa bacaan yang wajib dibaca di dalam sholat itu hanya ada 5. Ya, tidak semua bacaan dalam sholat itu wajib, hanya ada 5 yang wajib. Apa itu? Yang pertama, ya mohon diperhatikan, ucapan atau bacaan takbiratul ihram. Ya, takbir permulaan atau takbir pembuka itu namanya takbiratul ihram. Ya, itulah takbir yang wajib diucapkan saat sholat. Allahu Akbar. Ya, itu namanya takbiratul ihram. Ya, jadi takbiratul ihram ini ya kita disunahkan mengangkat tangan dan mulut mengucapkan Allahu Akbar dan hati melintaskan niat sholat. Ya, ketiga hal ini dilakukan secara bersamaan. Ya, jadi takbiratul ihram ketika diucapkan Allahu Akbar, bersamaan dengan pengucapannya itu, disitulah kita melintaskan niat sholat. Ya, di sini dapat kita pahami bahwa ucapan takbir selain daripada takbiratul ihram ini itu hukumnya adalah sunnah, yaitu merupakan sunnah-sunnah sholat, bukan rukun. Contoh, takbir saat hendak ruku, takbir saat hendak sujud, saat bangkit, takbir saat bangkit dari sujud, takbir saat akan sujud kembali. Intinya selain dari takbir yang selain daripada takbiratul ihram ini, itu semuanya adalah takbir yang sunnah. Yang wajib atau yang merupakan rukun sholat hanya takbir pembuka atau takbiratul ihram. Ya, kemudian yang kedua, bacaan surah Al-Fatihah. Ya, yang wajib dibaca saat sholat adalah bacaan surah Al-Fatihah setiap rakaatnya. Kalau sholat kita 2 rakaat, berarti setiap 2 kali juga kita wajib baca Fatihah. Ya, yaitu setiap kali kita berdiri. Kalau sholatnya 4 rakaat, berarti 4 kali juga kita wajib baca Fatihah, yaitu setiap kita berdiri. Ya. Adapun membaca surah setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua itu hanya merupakan sunnah-sunnahnya sholat, bukan merupakan rukun sholat. Yang rukun itu adalah bacaan surah Al-Fatihah. Ya. Selanjutnya, bacaan yang ketiga yang harus dibaca saat kita sholat ya, agar sholat kita sah adalah bacaan tahiyat akhir. Maknanya ya, bacaan tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Misalnya kita sholat maghrib, ya, dalam sholat maghrib kan kita 2 kali tahiyat. Ya, dalam sholat zuhur juga demikian, dalam sholat asar juga demikian, 2 kali kita tahiyat, dalam sholat isya juga demikian, 2 kali kita tahiyat. Maka tahiyat awal
membaca tahiyat awal itu sunnah-sunnahnya sholat. Kalau ditinggalkan sholatnya tetap sah. Tapi yang wajib ini atau yang merupakan rukun sholat adalah bacaan tahiyat saat duduk yang terakhir atau yang biasa kita kenal dengan istilah tahiyat akhir. Itu wajib dibaca. Ya, wajib dibaca. Ya, tahiyat akhir itu mulainya dari mana? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, jadi tahiyat itu sampai di sini. Wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itulah tahiyat akhir yang wajib atau yang harus kita baca saat kita duduk yang terakhir dalam sholat. Ya, itu bacaan yang ketiga. Kemudian yang keempat yang harus diucapkan atau yang harus dibaca di dalam sholat adalah bacaan sholawat kepada Nabi setelah bacaan tasyahud akhir tadi atau setelah bacaan tahiyat akhir tadi. Ya, jadi ketika kita sudah sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, kita bersolawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, atau boleh tanpa sayyidina boleh. Ya, mau pakai sayyidina juga boleh. Ya, jadi bacaan yang sholawat yang wajib itu hanya sampai di sini. Adapun sholawat Ibrahimiyah wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidum majid, itu hanya merupakan sunnahnya sholat yang apabila ditinggalkan tidak sampai menyebabkan sholat kita tidak sah. Ya, itu bacaan yang keempat. Yang kelima yang harus diucapkan adalah bacaan salam yang pertama. Ya, salam yang pertama itu harus diucapkan. Ya, itu wajib diucapkan, merupakan rukun sholat. Adapun mengucapkan salam yang kedua, ya kita ya itu hanya merupakan sunnahnya sholat. Ya, jadi ya itulah 5 bacaan yang wajib dibaca di dalam sholat. Selain daripada yang 5 ini, itu hanyalah merupakan sunnahnya sholat. Bacaan sujud sunnah, apalagi bacaan doa iftitah itu sunnahnya sholat. Ya, bacaan surah setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua itu hanya sunnahnya sholat. Bacaan ruku itu hanya sunnah. Bacaan i'tidal itu hanya sunnah. Bacaan kunut itu hanya sunnah. Bacaan apa lagi? Sujud. Ya, bacaan sujud itu hanya sunnah. Bacaan duduk di antara 2 sujud itu hanya sunnah. Bacaan tahiyat awal itu hanya sunnah. Ya, intinya bacaan di dalam sholat yang kita kenal selama ini selain daripada yang 5 ini itu hanyalah merupakan sunnahnya sholat. Ya, jadi dengan demikian ya, bahwa ya bacaan yang harus kita baca dalam sholat itu hanya ada 5. Ya, jadi saya kira ya, ini mudah untuk dimengerti. Ya, semoga teman-teman yang pemula atau yang mu'allaf yang mendengarkan video ini, setelah mendengarkan video ini tidak ada lagi yang meninggalkan sholat. Ya, karena banyak orang yang meninggalkan sholat itu bukan karena dia ingin menentang Allah. Ya, dia bukan karena ingkar kepada sholat, bukan. Ya, banyak yang meninggalkan sholat hanya karena kasihan ketidaktahuannya tentang sholat itu sendiri. Ya, makanya penting untuk kita belajar, sama-sama belajar. Ya, di channel ini ya, semoga bisa menjadi wadah untuk belajar bersama-sama, ya, khususnya teman-teman yang mu'allaf atau yang pemula. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.